Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami dari kelas MN22D. Yang terhormat, pada Bapak Rengga Madya Pranata, SPDMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Persediaan. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari pengelolaan manajemen persediaan barang pada warung sembako UMKM. Perkenalkan, saya Sri Handiani dengan NIM 22416261201344 dan rekan saya Pika Pajariani dengan NIM 22416261201174. Manajemen persediaan merupakan elemen krusial bagi operasional UMKM karena berperan dalam memastikan ketersediaan barang pada jumlah yang optimal, sehingga kegiatan penjualan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan pemborosan biaya maupun resiko kekurangan stok. Persediaan yang berlebihan dapat meningkatkan biaya penyimpanan dan menahan modal kerja. Sedangkan kekurangan persediaan berpotensi mengganggu operasional serta menurunkan kepuasan pelanggan, terutama di tengah persaingan usaha dan ketidakpastian permintaan. Pengelolaan persediaan yang kurang baik dapat meningkatkan biaya operasional hingga 20-30%. Sementara penerapan metode seperti Economic Order Quantity atau EOQ mampu membantu menentukan jumlah pemesanan yang ekonomis dan efisien. Oleh karena itu, manajemen persediaan tidak hanya bersifat administratif, melainkan menjadi strategi operasional penting bagi UMKM untuk menekankan biaya, menjaga kelancaran usaha, serta meningkatkan daya saing melalui penerapan pengendalian persediaan yang sistematis seperti EOQ, safety stock atau reorder point. Objek penelitian ini adalah warung sembako yang bergerak di bidang perdagangan eceran kebutuhan sehari-hari dengan jumlah karyawan sebanyak 2 orang dan melayani penjualan langsung kepada konsumen. Warung ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, mie instan, telur, minuman kemasan, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Proses operasional persediaan meliputi pengecekan stok secara manual, pemesanan kepada pemasok ketika stok menipis, penerimaan dan penyimpanan barang, hingga penjualan kepada konsumen, sehingga sistem pengadaan masih bersifat reaktif dan berpotensi menimbulkan risiko kekurangan persediaan. Jenis persediaan yang digunakan terdiri dari persediaan barang jadi sebagai sumber utama penjualan, komponen pembantu seperti kantong plastik dan alat pengemasan, serta barang kebutuhan operasional yang menunjang kebersihan dan kelancaran aktivitas warung. Dengan pengelolaan persediaan yang masih dilakukan secara sederhana berdasarkan pengalaman pemilik usaha. Pengumpulan dan pengolahan data. Ada 2 halaman data persediaan di warung UBP. Terdapat 30 nama item dari masing-masing halaman. Isi dari masing-masing halaman terdiri dari nomor, nama item persediaan, harga per unit, pemakaian atau penjualan bulanan, jumlah persediaan saat ini, dan lifetime atau pemesanan. Pengumpulan dan pengolahan data pada biaya persediaan yang pertama yaitu biaya pemesanan atau ordering cost. Warung melakukan pemesanan ke pemasok 4 kali dalam sebulan. Biaya yang timbul setiap pemesanan meliputi ongkos transportasi sebesar 35.000, biaya komunikasi sebesar 10.000, maka biaya pemesanan per kali pesan sama dengan 45.000. Biaya pesanan per bulan sama dengan 4 kali 45.000 sama dengan 180.000. Yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost. Rata-rata nilai persediaan di gudang sebesar 3 juta per bulan. Biaya penyimpanan diperkirakan 10% per bulan, maka yang mencakup resiko rusak, kadaluarsa, dan modal tertanam. Biaya penyimpanan per bulan sama dengan 10% dikali 3 juta sama dengan 300.000. Yang ketiga, biaya kekurangan atau storage cost. Biaya ini meliputi kehilangan penjualan, penurunan kepercayaan pelanggan, serta biaya kesempatan atas potensi keuntungan yang hilang atas ketidaktersediaan stok barang pada saat dibutuhkan. Misalnya, dalam 1 bulan terjadi 5 kali kehabisan stok dengan potensi kehilangan penjualan rata-rata
sebesar 20.000 per kejadian. Biaya kekurangan per kejadian per bulan sama dengan 5 kali 20.000 sama dengan 100.000. Selanjutnya yaitu ada analisis manajemen persediaan pada tabel ABC. Di sini sudah menunjukkan tabel ABC yang menunjukkan ada nama barang, volume tahunan kumulatif, persentase kumulatif, dan juga ada kelas. Dan di sampingnya ini ada diagram Pareto pada item kritis kelas A. Sebelumnya, untuk mencari volume tahunan itu kita bisa menghitung dengan harga dikalikan kebutuhan tahunan. Semisal di sini ada rokok 76 Apple rasa, dan lain sebagainya. Itu dengan mencari volume tahunannya, misalkan rokok 76 Apple ini dengan memiliki kebutuhan tahunan itu 1.212 dengan harga 13.700. Nah, itu dikalikan maka akan menghasilkan volume tahunan sebesar 16.604.400. Nah, sedangkan yang Eporasa juga sama, kebutuhan tahunan dikalikan dengan harga yang menghasilkan volume tahunannya itu sebesar 7.380.000. Nah, untuk mencari volume tahunan kumulatif itu ditambahkan dengan jumlah sebelumnya dan volume tahunan. Jadi semisalkan 76 Apple di sini kan volume tahunannya itu 16.604.400. Nah, volume tahunan kumulatifnya itu dia tetap sama seperti volume tahunan. Nah, untuk selanjutnya seperti Eporasa, Climax, Twist, Win, Click, Apple Biru, dan lain-lain sebagainya, itu kita menghitung dengan cara volume tahunan kumulatif ditambah volume tahunan. Jadi semisalkan ini kan 76 Apple itu 16.604.400 ditambah dengan volume tahunan pada Eporasa dengan senilai 7.380.000. Nah, di situ akan menghasilkan volume tahunan kumulatif sebesar 23.984.400. Nah, selanjutnya dengan menghitung volume tahunan kumulatif seperti rumus tadi. Dan untuk menghitung persentase kumulatif di sini yaitu dengan membagi volume tahunan kumulatif dengan jumlah volume tahunan kumulatif dengan barang yang terakhir. Semisal di sini itu ada 76 Apple itu menjadi barang yang pertama sesuai dengan interpretasinya kelas. Nah, untuk barang yang terakhir di sini ada Grow 16 dengan jumlah volume tahunan kumulatifnya itu sebesar 83.862.000. Maka untuk menghitung persentase kumulatif di sini yaitu 16.604.400 dibagi volume tahunan kumulatif Grow 16 tadi senilai 83.862.000. Nah, di sini akan menghasilkan persentase kumulatif yang menunjukkan 20%. Nah, untuk selanjutnya menentukan kelas. Untuk menentukan kelas di sini yaitu pada kelas A ditentukan pada 20%, pada 10% hingga sampai 70%. Untuk kelas B di sini menunjukkan dari 71% sampai 80%. Selanjutnya sampai 90%. Selanjutnya ada kelas C yaitu hanya 10%, di mana 91% sampai dengan 100%. Begitupun dengan item barang selanjutnya. Selanjutnya ada perhitungan EOQ
yaitu economic order quantity, di mana di sini saya mengambil contoh pada perhitungan EOQ di halaman 1 dengan item barang rokok. Sebelumnya diketahui harga per unit rokok itu sekitar 13.700 dengan kebutuhan tahunannya 1.212 dengan ordering cost atau CO-nya 45.000, holding cost-nya itu 1.370 dengan 10% dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 13.700 dan itu menghasilkan 1.370. Untuk menghitung EOQ sendiri di sini menggunakan rumus 2 dikali R dikali ordering cost dibagi holding cost. Jadi EOQ sama dengan 2 dikali 1.212 dikali 45.000 dibagi 1.370. Dengan ini EOQ-nya menunjukkan 280,17093 yang dibulatkan menjadi 282 unit. Selanjutnya yaitu cara menghitung frekuensi dan juga jarak waktu pemesanan. Untuk menghitung frekuensi sendiri di sini memerlukan rumus R dibagi EOQ yang sudah tadi kita hitung. Sebelumnya R-nya itu 1.212 dibagi 282,17093 sama dengan 4,295. Untuk jarak waktunya sendiri itu kita menggunakan rumus 300 di sini yaitu hari kerja dibagi frekuensi, yaitu 300 dibagi 4,295 sama dengan 70 hari. Selanjutnya ada perhitungan safety stock dengan metode deviasi standar dan juga ada ROP. Sebelumnya diketahui pada item kapal api mix dengan kebutuhan tahunannya itu ada 1.832. DH-nya itu kita mencari DH-nya itu kita menggunakan rumus R dibagi 300 sama dengan 29,44 dengan persen deviasinya itu sebesar 10% karena menunjukkan DH yang sangat tinggi. Kemudian standar deviasinya itu kita menggunakan rumus DH dikali persen deviasi yaitu menjadi 3,944 dengan 39,44 dikali 10%. Dan lead time-nya itu menunjukkan 3 dan Z-nya yaitu 1,65. Kemudian untuk safety stock sendiri yaitu menggunakan rumus Z dikali standar deviasi dikali akar L. Jadi 1,65 dikali 3,944 dikali akar 3 yaitu menunjukkan hasil sebesar 11,271 dengan dibulatkan menjadi 11 unit. Untuk perhitungan ROP-nya sendiri di sini kita diketahui safety stock-nya itu sebesar 11.271 dengan DH dikali L-nya itu 118,32. ROP-nya sama dengan DH dikali L dikali safety stock, maka ROP-nya sama dengan
1333,643 yang dibulatkan menjadi 1334. Selanjutnya, analisis sistem pengendalian persediaan. Warung UBP menggunakan metode Fixed Order Interval Method. Pada warung UBP, metode ini relevan karena pemesanan dilakukan secara berkala, misalnya 4 kali sebulan. Dengan penerapan Fixed Order Interval Method, pemilik warung dapat mengatur jadwal peninjauan persediaan secara tetap, kemudian menentukan jumlah pemesanan berdasarkan selisih antara persediaan target pada akhir periode berikutnya dan stok yang tersedia saat peninjauan. Hal ini membantu mengurangi risiko kehabisan stok saat permintaan meningkat serta mencegah overstock yang mengikat modal usaha terlalu lama. Selain itu, dengan interval waktu pemesanan yang teratur, arus kas usaha dapat direncanakan lebih baik karena ritme pemesanan sudah pasti dan biaya pemesanan dapat diestimasi secara konsisten. Penerapan Fixed Order Interval Method memberikan beberapa keuntungan bagi warung, antara lain memudahkan pengawasan persediaan, mengurangi risiko kehabisan stok akibat keterlambatan pemesanan, serta membantu pemilik usaha mengatur arus kas karena waktu pemesanan sudah dapat diprediksi. Selanjutnya, interpretasi hasil. Hasil analisis ABC menunjukkan bahwa struktur persediaan di warung UBP bersifat tidak merata, di mana sebagian kecil item memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap nilai persediaan tahunan. Sekitar 20% item persediaan, khususnya produk 76 apel, Evorasa, dan Climax, menyumbang antara 35% hingga 47% dari total nilai persediaan tahunan. Hasil perhitungan ekonomi order quantity atau EOQ memberikan gambaran bahwa pola pemesanan yang selama ini dilakukan yaitu sekitar 4 kali dalam 1 bulan, belum sepenuhnya efisien dari sisi biaya. Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan persediaan yang saat ini diterapkan di warung UBP masih bersifat reaktif dan sangat bergantung pada pengalaman pemilik usaha, tanpa mendukung perhitungan kuantitatif dan kuantitatif yang memadai. Selanjutnya yaitu identifikasi pemborosan atau waste terkait persediaan. Produk kapal api menunjukkan nilai persediaan tahunan yang tinggi, kurang lebih 18,9 juta per tahun, sehingga menyebabkan modal usaha terikat dalam bentuk stok. Selain itu, pemborosan overprocessing muncul akibat proses pengelolaan persediaan yang masih dilakukan secara manual, seperti pengecekan stok berulang tanpa sistem pencatatan yang terintegrasi. Dari sisi transportation waste, hasil analisis menunjukkan bahwa setiap kali pemesanan dikenakan biaya transportasi sekitar 35.000. Pemborosan overproduction juga teridentifikasi ketika jumlah pemesanan melebihi kebutuhan permintaan bulanan, seperti pada produk Ciki yang tercatat mengalami kelebihan stok hingga ratusan unit, 321 unit. Secara keseluruhan, identifikasi pemborosan berdasarkan konsep Lean menunjukkan bahwa permasalahan persediaan di warung UBP saling berkaitan antar jenis waste. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan persediaan antar fungsi. Dari sisi keuangan atau finance, persediaan dipandang sebagai aset yang mengikat modal kerja, sehingga kebijakan yang diambil cenderung mengarah pada penekanan jumlah stok demi menjaga likuiditas usaha. Dari perspektif operasional dan penjualan menunjukkan bahwa ketersediaan stock out yang terjadi sekitar 5 kali dalam 1 bulan berdampak langsung pada kehilangan penjualan dengan estimasi kerugian sekitar 100.000 per kejadian. Pemilik warung cenderung melakukan pemesanan secara reaktif, yaitu berdasarkan kondisi stok yang terlihat atau keluhan pelanggan sesaat, tanpa mengacu pada perhitungan kebutuhan yang sistematis. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pembentukan komite persediaan mini, meskipun dalam skala UMKM, yang berfungsi sebagai kerangka berpikir terpadu dalam pengelolaan stok. Melalui penerapan analisis ABC yang dikombinasikan dengan metode EOQ atau Fixed Order Interval, pengawasan persediaan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat kepentingan item. Selanjutnya, dampak tidak menerapkan manajemen persediaan yang baik. Kondisi overstock menyebabkan peningkatan biaya operasional secara langsung maupun tidak langsung. Ketika persediaan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen, usaha berpotensi kehilangan penjualan yang dalam
konteks ini diperkirakan mencapai sekitar 100.000 per bulan. Modal usaha yang terikat dalam persediaan berlebih dalam hal ini sekitar 3 juta, membatasi fleksibilitas keuangan pelaku usaha. Oleh karena itu, penerapan manajemen persediaan yang baik seperti ekonomi order quantity atau EOQ, klasifikasi ABC, serta prinsip LEAN, pengurangan pemborosan menjadi sangat penting. Pendekatan ini memungkinkan usaha untuk menentukan jumlah dan waktu pemesanan secara optimal, mempercepat perputaran persediaan, serta menekankan pemborosan yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Kesimpulan di sini yaitu menunjukkan secara keseluruhan penerapan manajemen persediaan berbasis metode ABC, EOQ, safety stock, dan ROP mampu mengatasi permasalahan pengelolaan persediaan yang sebelumnya bersifat reaktif dan juga manual. Berdasarkan hasil analisis ABC yang dapat disimpulkan bahwa item kritis pada kelas A merupakan item kritis yang mendominasi nilai persediaan tahunan sebesar 47 sampai 65%. Selanjutnya, hasil perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity menunjukkan bahwa jumlah pemesanan optimal untuk item kelas A bervariasi sesuai pola permintaan dan struktur biaya. Selanjutnya, untuk penerapan safety stock rata-rata sebesar 1-2 unit dengan tingkat layanan 95%, yaitu Z sama dengan 1,65, dinilai cukup untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan dan lead time yang relatif singkat, yaitu 2-3 hari. Selanjutnya yaitu ada saran di mana sebaiknya penerapan klasifikasi ABC secara ketat perlu dilakukan agar pengendalian persediaan lebih terfokus dengan pemantauan harian untuk item kelas A, mingguan untuk item kelas B, dan bulanan untuk item kelas C. Dengan metode EOQ sendiri dapat dikombinasikan dengan fixed order interval method melalui pemesanan mingguan tetap untuk menjaga kestabilan arus kas pada jumlah item persediaan yang banyak. Dapat direkomendasikan dengan perbaikan pada sistem pengendaliannya, dan juga ada alternatif penggunaan teknologi sehingga perhitungan pengendalian barang di sini tidak menggunakan manual. Selanjutnya ada sistem kontrol pada persediaan warung yang dapat diterapkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.